Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan update keadaan market kripto, khususnya masih menjelang dengan FOMC. Jadi kita akan lihat bagaimana dampak FOMC, dan di video kali ini secara khusus kita akan bahas kira-kira FOMC mungkin dalam beberapa jam lagi ini akan naik atau turun gitu ya. Kita akan coba analisa, dan kembali lagi disclaimer on and do your own research. Kita juga akan tetap membahas beberapa berita terbaru di market kripto. Kita akan coba update harian. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe ya. Kita akan langsung masuk aja ke dalam pembahasannya, di mana untuk hari ini market memang mengalami kenaikan ya, naik sekitar 3%. Dan memang ini sempat kita bahas di video kemarin ya, keadaan genting untuk market crypto, di mana kita lihat ada potensi untuk short term bounce atau kenaikan sementara waktu. Secara long termnya bagaimana mungkin masih banyak cobaan gitu ya, tapi secara ini memang ada kenaikan sedikit. Kita akan lihat apakah akan koreksi sudah di point resistance atau belum, kita akan coba bahas ya. Bitcoin kita bisa lihat di level 21.400, naik sekitar 2,5%. Ethereum di $1.487, naik sekitar 7,4% ya. Beberapa ada yang bounce atau naik. Ada Lido naik 18%, Ethereum Classic 14%, Qtum, Flow, Polygon Matic, dan beberapa lagi ya. Ini hanya bounce sementara sih sebenarnya ya. Ini kalau menurut analisa saya. Lalu kita lihat kalau yang penurunannya ini ada Cosmos yang memang sudah sempat naik dalam beberapa hari terakhir. Untuk sekarang dia mengalami penurunan. Ada Helium dan sisanya stablecoin sebenarnya ya. Bagaimana untuk Fear and Greed? Fear and Greed Index masih sama di level 28 ya. Kita akan langsung masuk untuk FOMC. Kita mulai dari jamnya kapan. Di sini kita buka yang namanya investing.com ya. Menurut kalender makro di sini bahwa kelihatan bahwa FOMC ini akan rilis di jam 1 pagi ya, Thursday, hari Kamis ini di waktu WIB, waktu Indonesia Barat gitu ya. Jam 1 pagi sampai jam 1.30 nih. Di sini ada pidatonya si Jerome Powell yang biasa juga bisa menggerakkan market. Pokoknya di area ini. Ya, kita akan lihat FOMC-nya bagaimana, khususnya dengan keputusan dari kenaikan suku bunganya itu berapa. Apakah dia akan naik 75 basis point atau 100 basis point ya. Untuk saat ini, kalau tidak salah, suku bunga berada di level 1,75% gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari sini, sekitar 73% ini memprediksi bahwa akan naik kisaran 75 basis point, dan 26% ini akan naik sekitar 100 basis point. Jadi kalau misalnya mungkin hasilnya ternyata akan naik 100 basis point, atau artinya sekitar 1%. Ya, jadi 100 basis point itu 1%. Mungkin akan cukup negatif untuk market ya. Secara makronya, secara price action masih bisa naik seperti yang kita alami sebelum-sebelumnya juga gitu ya. Jadi nanti kita akan lihat bagaimana keputusan dari Federal Reserve sendiri. Ini hanya dalam beberapa jam lagi saja gitu. Jadi kita akan tunggu. Selanjutnya di sini kita lihat dari TED Talks makro. Di sini dia juga bahas, ini yang sempat kita bahas sebelumnya gitu ya, di mana biasanya walaupun misalnya Federal Reserve mengambil keputusan untuk menaikkan suku bunga, biasanya tetap masih bisa mengalami short term bounce atau kenaikan sementara gitu ya, yang kita bisa lihat dalam beberapa FOMC terakhir. Ya, di sini FOMC naik ini bulan Maret ya, bulan Mei juga sempat naik, walaupun naik terus langsung mengalami penurunan gitu ya. Di bulan Juni stabil sih sebenarnya, ada sedikit weak candle, lalu baru beberapa hari kemudian mengalami penurunan. Nah ini di bulan Juli ini akan menjadi penentuannya nih, bagaimana keputusan Federal Reserve. Khususnya juga sebenarnya ini nanti juga akan ada tanggal 28 Juli keputusan dari GDP sendiri gitu ya. Apakah GDP Amerika negatif juga? Karena kalau negatif kemungkinan besar akan official bahwa Amerika memasuki resesi, istilah seperti itu. Nah, lalu bagaimana yang sebaiknya kita lakukan? Apakah kita lebih baik trading atau wait and see? Kalau menurut saya pribadi, untuk saat ini, pada saat FOMC, ini sebenarnya lebih seperti bermain tebak-tebakan juga gitu ya. Mungkin ada analisanya, tapi biasanya ini sangat-sangat volatilitasnya sangat tinggi, jadi cukup beresiko juga gitu ya. Ini permainan feeling juga. Ini kalau kita lihat dari beberapa analis, salah satunya Rutu FI gitu ya. Di sini dia juga bahas, my gut feeling says to be short into FOMC, atau membuka posisi short pada saat FOMC gitu ya. Tapi di sini dibilang dia rasanya aja gitu, memakai feeling. But I'm expecting so huge volatility. Dia lihat volatilitasnya ini akan sangat-sangat tinggi, dan lebih baik sebenarnya
kalau dia lebih baik wait and see, dan itu yang juga saya lakukan ya. Saya pribadi lebih bermain aman untuk wait and see sendiri. Bukan berarti kalau teman-teman short ataupun long bisa juga sebenarnya berhasil gitu ya, tapi kembali lagi ke keputusan masing-masing apakah market akan naik atau turun, dan risk managementnya itu sangat-sangat penting. Lalu sebelum kita bahas secara teknikalnya, kita bahas satu berita lagi yang cukup besar sebenarnya. Ini dari Coinbase ya. Coinbase pasti teman-teman sudah familiar, salah satu exchange besar ya di kripto, dan sudah go public sebenarnya di market saham Amerika. Nah, tapi sekarang dia ini lagi ada masalah dengan SEC, bisa dibilang seperti itu, dengan alasan crypto listingsnya. Dan mereka lihat dari earnings mereka gitu ya pada saat kuartal 1, karena market juga mengalami penurunan kan, market kripto. Jadi mungkin mereka punya income juga mengalami penurunan, mereka loss kisaran rugi 430 juta dolar in Q1 atau in kuartal 1. Lalu dia bilang di sini SEC has already warned, atau udah kayak memberikan warning bahwa beberapa exchange ini trade against client, melawan kliennya. Dan hasil dari ini memang kita bisa lihat dari saham Coinbase sendiri mengalami penurunan ya. Kita bisa lihat penurunannya ini kisaran 28%. Dari si Dylan Leclerc dia bahas Coinbase down a casual 20.8% lah untuk hari ini aja. Jadi memang ini dampaknya juga, dan ini hanya menambahkan cobaan di dalam crypto market sebenarnya ya. Mulai dari Coinbase, kita sempat ada Celsius, Three Arrows Capital, Luna, dan sekarang Coinbase. Kita akan lihat sekarang untuk analisa teknikal untuk Bitcoin dan market crypto ya. Kembali lagi disclaimer on and do your own research, karena setiap keputusan tetap di tangan teman-teman ya. Di sini kita akan tetap bahas bahwa kalau kita lihat di time frame daily ya, yang sebelumnya kita bahas juga, memang ini market atau untuk Bitcoin sementara waktu ini memang bertahan gitu ya. Kita lihat ini bertahan di dalam trend line ya. Walaupun kalau kita lihat secara time frame 4 jam, ini saya tebalin dulu ya, jadi lebih jelas gitu ya. Nah, kita lihat yang garis warna kuning ini. Walaupun di time frame 4 jam ini ada sedikit penurunan ya, bisa dibilang breakdown di sini, tapi yang penting sebenarnya melihat di time frame 1 harinya ya, one day-nya, apakah dia bisa bertahan atau tidak. Dan kita lihat memang kita turun, tapi nggak lama kemudian ini berhasil stabil untuk naik kembali. Nah, sekarang ini FOMC bagaimana nih? Ini adalah pertanyaan selanjutnya. Untuk resisten Bitcoin selanjutnya, kalau kita tanya analisa, itu berada di level di sini 21.600 ya. Tapi kalau teman-teman tanya apakah saya cukup bullish untuk Bitcoin bisa kembali naik ke atas, sebenarnya nggak terlalu juga gitu ya. Mungkin lebih condong Bitcoin naik ke atas ini ke level 21.600, lalu ada rejection atau penolakan gitu ya, lalu baru mulai breakdown, istilahnya seperti itu. Tapi ini hanya sebuah analisa juga ya. Nanti kita akan lihat dulu mungkin dalam beberapa jam setelah FOMC, ketika market mulai stabil gitu ya, baru kita bisa lihat kira-kira ke arah mana sih market. Itu yang saya milih gitu ya, lebih bermain aman sebenarnya. Karena kalau kita perhatikan, ini salah satu contoh ya, saya kasih tahu contoh. Ini teman-teman lihat FOMC sebelumnya ya. FOMC sebelumnya ini di tanggal di sini 14 sampai 15 Juni. Berarti kalau untuk di Indonesianya mungkin di 16 Juni ya tanggalnya. Kalau kita lihat tanggal 16 Juni di sini kisaran level ini. Mungkin lihat di time frame 1 jam. Biar bisa kelihatan. Ini saya hide semuanya. 16 Juni ya, kita scroll back dulu. Jadi biar ada, nah nih teman-teman bisa perhatikan ini di sini. Di satu candle ini nih, pada saat 16 Juni jam 1 gitu ya. Dan memang ini biasanya FOMC kan jam 1 ya, jam 1 pagi. Dan kita bisa lihat jam 1 pagi ini, lihat candlenya, wick candlenya ini sangat-sangat, shadow candlenya sangat-sangat besar ya. Kalau kita lihat dari paling bawahnya ke paling atasnya, volatilitasnya ini sekitar 11%. Jadi hanya dalam 1 jam Bitcoin ini naik turunnya itu sekitar 11%. Ini untuk Bitcoin, belum altcoin. Mungkin altcoin bisa kisaran 15%, mungkin 15-16%. Jadi kalau misalnya teman-teman yang buka posisi futures, apalagi futures ya, ada leverage juga, itu harus hati-hati karena takutnya terkena likuidasi gitu ya. Kalau teman-teman yang bermain spot sebenarnya cukup aman ya. Jadi kalau kita bermain spot, atau spot itu adalah market yang membeli, benar-benar beli asetnya gitu ya, yang biasanya.
Dan kalau kita perhatikan, kita kembali ke grafik awalnya, kalau bermain spot sebenarnya kalau misalnya market mengalami penurunan atau mulai breakdown, dan ini mungkin adalah menjadi salah satu kesempatan untuk kita mulai dollar cost averaging gitu ya. Nanti kita akan bahas beberapa level belinya gitu ya. Dollar cost averaging dulu, mungkin di level next supportnya kalau tidak salah yang kuatnya itu di kisaran level 19.000 ya. Kalau memang kita mengalami penurunan lebih dalam lagi di sini. Jadi harus hati-hati. Ini untuk Bitcoin, ada untuk Ethereum dan lain-lainnya. Jadi ya kira-kira ini untuk Bitcoin ya, kita akan melihat dalam beberapa jam lagi FOMC. Kita lihat juga untuk SPX kali ya. Kita lihat bagaimana dengan equity atau market saham di Amerika menjelang FOMC juga kan ini. Kalau kita lihat di sini dia malah mengalami retest ya. Kita lihat dari sini. Dia berhasil breakout di sini, breakout. Lalu di sini mengalami retest di posisi yang sebelumnya menjadi bisa dibilang support dan resistance gitu ya. Dan ini lagi openingnya lagi naik juga, kita bisa lihat dari sini. Nanti kita lihat nih apakah cenderung dia naik atau tidak. Dan sebenarnya kalau untuk market saham di Amerika atau S&P 500 di sini cenderungnya walaupun kebijakan yang akan dilakukan the Federal Reserve itu cukup negatif, biasanya mereka tetap mengalami kenaikan, baru dalam beberapa hari ke depan mengalami penurunan yang lebih dalam. Biasanya seperti itu. Apakah kali ini berbeda? Bisa jadi juga. Kita lihat Bitcoin dominance. Kalau kita lihat Bitcoin dominance di time frame daily-nya di sini, oke, ini cukup menarik karena sekarang dia berada lagi di dalam level support ya, di dalam level support ini. Jadi ini menjadi penentuan lagi gitu ya. Kalau misalnya market turun, kalau saya rasa kalau misalnya benar-benar kita mengalami koreksi, ada kemungkinan kita malah mengalami kenaikan di dalam Bitcoin dominance gitu ya, karena mungkin Bitcoinnya turun sekitar 4% atau 5%, altcoin bisa turun lebih besar lagi ya, cenderungnya kan seperti itu pada saat market mengalami penurunan. Jadi ini hati-hati, dan kalau misalnya itu terjadi malah membentuk potensi double bottom di sini ya, turun di sini tes 2 kali lalu naik kembali ke atas gitu ya. Jadi ini masih caution, harus jaga-jaga gitu istilahnya. Dan kita lihat kemarin chart yang cukup penentu kita, yaitu adalah USDT dominance yang berada di dalam level resistance, dan ini yang terjadi gitu ya. Kita bisa lihat di sini USDT dominance-nya menemukan level resistance ya, yang kita bahas ya di last video, dan sekarang mengalami penurunan lagi gitu ya, ada rejection. Nah kita lihat nih apakah USDT dominance-nya akan mulai turun ya, atau dia malah hanya konsolidasi sebelum dia mengalami breakout selanjutnya gitu. Jadi ini untuk update market crypto menjelang FOMC hanya dalam beberapa jam saja. Dan kembali lagi, kalau teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Dan sekali lagi, thank you semua for watching, and see you in the next video. Bye-bye.